Halo semuanya, kita akan lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah aljabar linier dari chapter 6. Di sesi perkuliahan sebelumnya kita sudah lihat subchapter 6.1, sehingga pada hari ini kita akan lanjutkan dengan 6.2 mengenai angle and orthogonality in inner product spaces. Oke, nah untuk bagian ini sebelumnya kita recall dulu terkait dengan inequality Cauchy-Schwarz ataupun ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Di teorema 621 diberikan bahwa jika U dan P adalah vektor-vektor di dalam inner product space P, ya, ataupun kita menyebutnya sebagai ruang hasil kali dalam V, nah, maka berlaku mutlak dari inner product U dan V kecil sama dengan norm U dikali dengan norm V. Nah, dari sini kita bisa turunkan alternatif bentuk Cauchy-Schwarz inequality ini tadi. Oke, ataupun bentuk alternatif dari ketidaksamaan Cauchy-Schwarz ini tadi. Yang pertama adalah inner product dari U dan V jika dikuadratkan akan kecil sama dengan inner product dari U terhadap U dikali dengan inner product dari V terhadap V. Dan bentuk kedua, bahwa inner product dari U dan V dikuadratkan akan kecil sama dengan dari norm U pangkat 2 dikali dengan norm V pangkat 2. Nah, ini merupakan variasi dari bentuk ketidaksamaan Cauchy-Schwarz yang tadi diberikan di atas. Kemudian, kita juga akan lihat terkait dengan sudut theta, di mana sudut theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V. Nah, bagaimana menentukan besarnya theta? Kita recall kembali bahwa theta itu sama dengan cos inverse inner product ya, inner product UV dibagi dengan norm U dikali dengan norm V. Nah, kalau misalnya kita disuruh mencari sebuah kosinus sudut di antara vektor-vektor gitu kan ya, katakanlah ada di vektor ini di minor ya, minor M22. Nah, minor M22 ini memiliki yang namanya standard inner product. Kita disuruh untuk menemukan kosinus dari sudut-sudut di antara vektor U dan vektor V. Di mana vektor U itu kita berikan sebagai sebuah matriks yang entry-entry-nya 1, 2, 3, 4, dan vektor V adalah matriks yang entry-entry-nya minus 1, 0, 3, dan 2. Di contoh 6, ini ada di section sebelumnya ya, di subchapter 6.1. Boleh kalian cek juga bahwa inner product di antara U dan V itu sama dengan 16 dan norm U sama dengan 30, sementara itu norm V sama dengan akar 14. Jadi dengan perhitungan sedemikian didapatlah tetanya, ya, cos tetanya itu adalah pembagian dari inner product U dan V dibagi dengan yang tadi ya, norm U kali norm V. Masukkan masing-masing nilainya, so 16 dibagi akar 30 kali akar 14. Yang hasilnya hampir sama dengan, karena kita gunakan pembulatan, 0,78. Yang ini dalam satuan radian, gitu ya. Oke. Nah, terus kita juga perlu mengetahui sifat-sifat dari panjang dan juga jarak di dalam sebuah ruang hasil kali dalam secara general. Nah, di situ ada teorema 622. Teorema 622 berkata bahwa jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam real yang kita namai dengan V, dan juga kita punya K sebagai suatu skalar, maka berlaku dua. Ya, yang pertama ini bentuknya itu adalah penjumlahan antara U dan V di dalam norm akan kecil dari sama dengan penjumlahan antara norm U ditambah norm V. Nah, yang ini kita sebut juga sebagai ketidaksamaan segitiga untuk vektor-vektor. Dan yang kedua, kita lihat di sini ada jarak antara U dan V kecil dari sama dengan jarak antara U dengan W ditambah jarak antara W dengan V. Nah, ini kita namai dengan ketidaksamaan segitiga untuk jarak. Gitu ya. Oke, so selanjutnya kita mau lihat mengenai orthogonality. Orthogonality sendiri dibahas di chapter 3.
Tapi untuk orthogonality di dalam ruang hasil kali dalam, pembahasannya lebih lanjut lagi di chapter sebelumnya, yaitu di subchapter 6.1. Di mana dikatakan jika kita punya vektor U dan vektor V, di dalam sebuah ruang hasil kali dalam V, kan? Nah, vektor U dan vektor V dikatakan ortogonal jika inner produknya ataupun hasil kali dalamnya sama dengan 0. Kan? So sekarang kita mau lihat bagaimana kalau misalnya kita punya polinomial. Kita punya polinomial. Polinomial kan berarti pangkatnya ya pangkat 2, 3, 4 dan seterusnya kan gitu ya, pangkat banyak. Jadi ada ketentuan kalau kalian cek di chapter 6.1 ya, kalian boleh cek di subchapter 6.1 pada halaman 351 ya, nanti boleh dicek juga. Dikatakan bahwa kalau misalnya ada fx, terus ada gx, kemudian ada interval c yang diberikan oleh a sampai dengan b, ya, dan baik fx maupun gx adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam interval ini. Jadi fx dan gx ini masing-masing mereka akan membentuk yang namanya ininya polinomial tadi ya. Mereka akan membentuk polinomial. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan inner product-nya? Cara menentukan inner product-nya adalah sebagai berikut. Inner product dari f dan g, ini akan sama dengan integral. Iya. Jadi kita main integral di sini. Integral apa? Integral dari fx dikali dengan gx dx. Batasnya apa? Batasnya yang tadi, dc ini tadi, a sampai dengan b, gitu ya. Nanti boleh dicek di bukunya seperti apa pengerjaannya. Nah, sekarang gini. Bagaimana gitu ya kan? Kaitannya apa sih gitu? Jadi kaitannya adalah kalau misalnya nanti ini akan sama dengan 0, kita bisa simpulkan bahwa fungsi-fungsi gitu ya, fungsi-fungsi dari si f, x dan gx ini tadi saling ortogonal. Konsepnya pokoknya inner product-nya sama gitu, tapi karena ini di polinomial, menentukannya itu pakai ini, pakai integral ini tadi ya, jangan lupa. Kalau vektor kalikan kan gitu ya, kalikan dengan komponen-komponen, tapi kalau polinomial cari integralnya. Nah, jadi ini ada contoh di dalam P2. P2 ini artinya adalah suatu dimensi polinomialnya itu paling tinggi pangkat 2. Gitu kan. Nah, jadi sekarang untuk menentukan inner product-nya, itu kita bisa pakai rumus ini. Inner product dari P dan Q diberikan oleh integral pada batas bawah minus 1 sampai dengan 1. Terus udah gitu masukkan fungsinya Px, Qx, dx. Di mana Px-nya diberikan oleh P sama dengan X, Q-nya diberikan oleh X pangkat 2. Nah sekarang kita akan menentukan inner product-nya. Kan gitu kan. Di sini untuk nilai dari norm dari P itu diberikan oleh akar dari inner product P terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi karena bentuk ini, dari bentuk yang integral di atas ini, kita substitusi aja P sama Q itu, Q-nya kita ganti dengan P juga gitu kan. Terus dicari akarnya, makanya jadi pangkat setengah di sini. Nah, di dalam sana kita punya integral dari minus 1 sampai dengan 1, masukkan fungsi P, X dengan X. Lalu sekarang integral kita adalah integral dari X pangkat 2 dx dengan batas minus 1 sampai dengan 1. Nah, cari sedemikian, saya yakin pasti udah bisa lah ya. Ini kan menjadi 2/3
X pangkat 3, oke, masukkan batas-batasnya lalu cari akarnya, sehingga nilai akhirnya adalah akar 2/3. Demikian juga untuk norm Q, cari nilainya, jadi inner product dari Q terhadap Q, kemudian dicari akarnya, gitu. Sama dengan yang tadi, kita masukkan fungsi Q-nya, jadi X pangkat 2, cari integralnya, batasnya adalah -1 sampai dengan 1, kemudian cari akarnya. Habis itu diberesin ya. Ini kan jadinya X kuadrat kan jadi X pangkat 4 kan gitu kan. Cari integral dari X pangkat 4. Kemudian ganti nilai batas bawah dan batas atas dengan -1 sampai dengan 1. Sehingga didapat nilai akhirnya adalah akar dari 2/5. Oke. Nah, sekarang kita lihat inner product-nya. Oke. Kita lihat inner product antara P dengan Q diberikan oleh fungsi di atas. Jadi integralkan -1 sampai dengan 1 batasnya. Terus di dalam sana integrannya itu adalah X kali X pangkat 2 dx. Jadi yang kita tentukan adalah integral dari X pangkat 3 -1 sampai dengan 1. Hasilnya adalah 0. Nah, sedikit catatan di sini kalau kalian ingat dengan yang namanya fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Oke. Ini akan berguna nanti kalau misalnya kalian butuh untuk cepat ngerjain soal. Fungsi ganjil itu kalau dia misalnya bentuknya f minus x sama dengan minus fx. Kedua bentuk ini equal, sama. Dan kalau fungsi genap itu kalau misalnya f minus x sama dengan fx. Yang di atas kita sebut fungsi ganjil, yang satunya ini kita sebut dengan fungsi genap. Nah, fungsinya apa? Pada saat kita mengintegralkan, ya, fungsi ganjil ataupun fungsi genap, let's say ada integral yang berbentuk integral dari -a sampai dengan a fx dx. Oke. Kalau case-nya itu fungsinya ganjil terlebih dulu ya, fx-nya adalah ganjil, maka kita dengan mudah bisa langsung menentukan integral dari fx dx pada batasan -a sampai dengan a. Ingat ya, batasnya harus gini juga nih, harus simetrik juga, -a sampai dengan a. Maka hasilnya adalah 0. Nggak perlu panjang-panjang lagi, gitu. Cukup melihat si fx-nya tadi. Sementara kalau misalnya fx-nya adalah genap, nah ini perhitungannya jadi seperti ini ya. Jadi yang integral tadi itu integral -a sampai dengan a fx dx ini akan sama dengan 2 dikali integral fx dx, tapi batasnya diganti dengan 0 sampai dengan a. Tapi setidaknya pada saat perhitungan selanjutnya kita tinggal substitusi aja kan ya, nilainya dipakai yang batas atas aja gitu, yang batas bawah bisa kita cancel karena kan udah jadi 0 gitu. Akan lebih mudah kan. Oke. So ini nanti bisa berguna untuk catatannya, akan saya save juga. Bentar ya. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi yang disebut dengan teorema Pythagoras yang umum. Oke. Kita tahu bahwa di sebuah inner product space, ketika U dan V saling ortogonal berlaku bentuk yang ini, bahwa penjumlahan dari U dan V di dalam norm kemudian dikuadratkan akan sama dengan norm dari U kuadrat ditambah norm dari V kuadrat. Oke. Nah, ini akan berguna juga kalau misalnya kita ngerjain soal sebagai berikut. Untuk contoh yang ini, kita akan menunjukkan kesamaan dari teorema Pythagoras yang tadi sudah diberikan sebelumnya dengan dengan teknik integrasi. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi di teorema kita sudah mengetahui bahwa norm P tambah Q pangkat 2 akan sama dengan norm P pangkat 2 ditambah norm Q pangkat 2. Gitu kan ya. Nah, terus kalau kita masukkan masing-masing nilainya untuk si ini tadi ya, norm dari P tambah Q yang dikuadratkan, kita masukkan saja nilai dari norm P, kemudian dikuadratkan, kemudian kita ambil juga norm dari Q, terus kita kuadratkan.
Jadi tadi udah dapat sebelumnya, masing-masing itu ada akar dari 2/3 dan akar 2/5. Ya. Kita buat dalam perhitungan, sehingga hasilnya adalah 2/3 tambah 2/5, sehingga dapat nilai akhirnya 16/15. Sementara kalau kita gunakan teknik dengan integrasi secara langsung, kita pakai bentuk yang ini, ya, yang tadi juga udah ada kita singgung sebelumnya, bahwa inner product untuk P dan Q itu adalah integral dari P X Q X dx pada batasan -1 sampai dengan 1. Jadi untuk yang satu ini, gitu kan ya, untuk menentukan norm dari P tambah Q pangkat 2, ini kan sebenarnya sama dengan penjabaran dari inner product antara P tambah Q terhadap P tambah Q, gitu kan. Nah, jadi bentuk ini, bentuk ini kita modifikasi ke dalam bentuk integral untuk menentukan inner product di dalam polinomial. Sehingga kita masukkan tadi ada X tambah X pangkat 2 gitu kan ya, sebagai substitusi dari P dan Q-nya. Kemudian kita kalikan juga dengan X tambah X pangkat 2. Kalikan ke dalam, sehingga penjabarannya adalah X pangkat 2, X pangkat 3, ya kan, X pangkat 3-nya 2 kali, terus udah gitu yang ini, X pangkat 4. Atau kita pisahkan sebagai masing-masing integral, jadi kita mengintegralkan antara X pangkat 2 ditambah 2 kali X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. Batasnya tetap sama ya, kan sifatnya seperti itu ya, kalau integral kita boleh sifat distribusi di dalamnya. So, kita integralkan sehingga dapat masing-masing nanti 16/15. Nah, hasil ini juga menunjukkan bahwa Pitagoras itu tadi konsepnya itu sama gitu kan ya, dengan penggunaan inner product di mana masing-masing dari fungsi itu kita jumlahkan P dan Q-nya dan kemudian kita cari integralnya, gitu ya. Oke, next. Kita berbicara tentang komplement ortogonal, di mana ada definisi 1. Definisi 1 berkata bahwa jika W adalah sebuah subruang dari sebuah ruang hasil kali dalam V, maka sebuah himpunan untuk setiap vektor di dalam P yang ortogonal untuk setiap vektor di dalam W, kita sebut dengan komplement ortogonal dari W, dan kita notasikan dengan simbol sebagai berikut. Jadi simbolnya itu adalah W, terus dia pakai tanda ortogonal gini ya, tanda tegak lurus gini. Nah, dari situ kita dapat teorema 624 yang berkata bahwa jika W adalah sebuah subruang dari inner product, ruang hasil kali dalam V, berlaku bagian A gitu ya. Yang bagian A ini berkata bahwa ortogonal komplement dari W adalah subspace dari V. Kemudian W beririsan dengan W ortogonal ini tadi, bukan W ortogonal ya, ini adalah komplement ortogonal dari W, gitu bacanya tadi ya. Jadi kalau misalnya dua ini himpunannya beririsan, irisannya itu akan berupa vektor 0. Ya. Terus teorema 625 berkata bahwa jika W adalah subruang dari hasil kali dalam V yang sifatnya dalam ini ya, dimensinya terhingga gitu, finite dimensional, maka komplement ortogonal W, maksudnya gini, kebalikannya lagi gitu ya. Jadi komplement ortogonal dari komplement ortogonal W adalah W. Kita mengembalikan komplement ortogonal W, kita cari komplement ortogonalnya akan jadi W lagi gitu. So, untuk contohnya di sini ada contoh 6. Nah, contoh 6 ini sebenarnya diambil dari pembahasan di chapter 4. Chapter 47 lebih tepatnya. Boleh nanti kalian cek juga seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi untuk
contoh 6 ini ada sebuah W sebagai suatu subspace dari R6. Kita tahu bahwa R6 itu berdimensi 6. Nah, sebagai satu subspace di R6, dia terentang oleh vektor-vektor W1, W2, W3, dan W4. Oke, W1, W2, W3, dan W4. Masing-masing W1, W2, W3, W4 diberikan komponen-komponennya. Yang ditanya adalah tentukan suatu basis sebagai komplement ortogonal dari W ini tadi. Atau dengan kata lain, tentukan sebuah himpunan yang berisi vektor-vektor yang kesemuanya itu akan ortogonal dengan W1, dengan W2, dengan W3, dan dengan W4. Gitu ya. Bisa dibayangkan seperti apa sih pertanyaannya ini. So, subspace dari W itu kita buatkan ke dalam sebuah row space di dalam suatu matriks. Jadi untuk baris 1 kita isikan dengan W1, 13, min 2, 0, 2, 0. Untuk W2 kita isikan sebagai baris 2, jadi ada 2, 6, negatif 5, minus 2, 4, dan minus 3. Demikian seterusnya, sehingga W4 adalah 2, 6, 0, 8, 4, dan juga 18. Nah, setelah dapat subspace-nya, yang kita lakukan selanjutnya adalah mencari sebuah basis, gitu ya. Basis untuk null space. Oke, basis untuk null space dari matriks A ini tadi. Pembahasan ini ada di chapter 4.7. Jadi saya nggak akan memperpanjang seperti apa pembahasannya sehingga dapat hasilnya sedemikian, gitu kan ya. Boleh nanti kalian cek lagi. Jadi dengan proses ini tadi, ya, kita dapatlah hasilnya ada row space, kemudian ada null space dari A. Oke. Nah, jadi sekarang kita tuliskan masing-masing si null space-nya tadi. Ada V1. V1 itu ada min 3, 1, 0, 0, 0, 0. Dan ada V2. V2 ini ada min 4, 0, min 2, 1, 0, 0. Dan V3 ini ada min 2, 0, 0, 0, 1, 0. Ketiganya ini membentuk basis untuk null space-nya. Nah, dengan demikian, gitu ya, kita bisa menuliskan basis-basis vektornya sebagai P1, P2, dan P3. Dan kalau dicek, baik itu P1, baik itu P2, baik itu P3, ketiga-tiganya ini akan saling ortogonal dengan W1, dengan W2, dengan W3, dan dengan W4. Oke, bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa buat dot product kan gitu ya, dot product di antara P1 dengan W1, P1 dengan W2, P1 dengan W3, P1 dengan W4, dan seterusnya. Oke, nanti bisa dapat hasilnya ternyata hasilnya sama dengan 0, gitu kan ya. Oke, so itu tadi cara untuk melihat, untuk menemukan vektor-vektor yang ortogonal, oke, di dalam suatu subspace. Nah, jadi nanti silakan dikerjakan soal-soalnya, dan kalau ada yang kurang jelas boleh didiskusikan juga. Demikian pembahasan untuk chapter 6.2. Kalau ada salah kata ataupun kritik dan saran tolong disampaikan ya, mana tahu saya ada typo atau sesuatu yang harus diralat. Jadi demikian, terima kasih atas partisipasinya, sampai ketemu di sesi kuliah yang selanjutnya.